Haji Samsul Bahri pertahankan hak milik atas tanahnya, minta Presiden Prabowo berantas mafia tanah rugikan rakyat. TV Berita Sumut mengabarkan, persoalan tanah di kawasan Belawan seakan tak kunjung tuntas selagi para mafia tanah yang terus dibiarkan berkembang meski merugikan rakyat. Sebagaimana yang terjadi adanya peninjauan ke lapangan dari pihak penyidik di Treskrimum Polda Sub dan petugas BPN yang tak mengenakan baju dinas ke lokasi tanah, dengan maksud mau mengukur mencari titik koordinat atas lokasi tanah yang diklaim tersebut, Kamis siang, tanggal 16 Januari tahun 2025. Kehadiran petugas tersebut juga tampak didampingi dari Kepling 12 Kelurahan Belawan Bahari dan Kasih Trantip serta mewakili dari pihak Kecamatan Medan Belawan. Setibanya di lokasi tanah, berada di kawasan Jalan Raya Pelabuhan, atau Simpang Buaya tersebut, petugas sempat adu argumentasi dengan pihak pemilik tanah atas nama Haji Samsul Bahri yang didampingi pengacaranya. Situasi sempat tegang dan memanas ditambah lagi petugas BPN yang berhadir saat ditanyai sejumlah dokumen alas hak atas tanah, belum bisa menunjukkan berkas kepemilikan atas tanah yang diklaim PT Multikon tersebut, hingga akhirnya pertemuan penentuan titik koordinat atas tanah ditunda dan petugas pun membubarkan diri. Pada kesempatan itu Haji Samsul Bahri selaku penasehat PAC, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP Jaya Medan Belawan meminta kepada Presiden Prabowo yang saat ini memimpin Indonesia dapat memberantas praktik mafia tanah serta menyeret oknum pejabat yang terlibat dalam kasus mafia tanah yang merugikan rakyat. Saat diwawancarai lebih lanjut dikatakan Haji Samsul Bahri selaku pemilik tanah seluas 3022 meter persegi di mana dasar pemilikan tanah saya ini, memang saya beli tanah ini tahun 2004 sampai tahun 2005, karena saya beli tanah ini 3 kali beli, jadi ada 3 tempat. Pemilikan tanah saya ini, memang saya beli ini tanah 2004-2005, karena saya beli tanah ini 3 kali beli. Nah, jadi ada 3 tempat, yang itu 2004-2005. Jadi 2013 saya digugat oleh PT Multikon. Nah, dia bilang ini tanah mereka atas sertifikat nomor 15. Kan itu terakhir transaksi 2012 mereka jual beli, yaitu terjadilah keluarlah HGB. Kan gitu. HGB. Oke, ini singkat aja ya. Jadi ironisnya mereka itu mengaku-ngakui bahasanya tanah saya ini tanah mereka. Nah, jadi saya sempat bicara dari pihak mereka. Saya tanyakan alamat tanah saudara di mana. Dia bilang Jalan Bebas Hambatan, Desa Belawan 2. Nah, sementara alamat tanah saya ini Jalan Pelabuhan 1, Kelurahan Belawan Bahari, kan nggak nyambung. Kan gitu. Salah alamat. Kan gitu. Nah, jadi kemarin sewaktu saya dipanggil di Polda, kan gitu ya, diminta keterangan, situ sudah tertulis bahwasanya dinyatakan situ pihak dari Multikon beralamatkan Jalan Bebas Hambatan, ya kan, Kelurahan Belawan 2 dulu. Sekarang sudah diganti katanya, yaitu Jalan Pelabuhan 1 Belawan Bahari. Kan gitu. Saya pertanyakan, itu dari mana kalau ada perubahannya? Karena yang berubah ini bukan jalan dari desa ke kelurahan, namanya sudah pemekaran. Minimal harus ada perdanya, atau pergubnya, kan gitu. Jadi mereka menyampaikan mereka mau mengukur tanah saya, alasan mau lihat titik koordinat. Ya, justru saya menolak barusan. Kenapa nggak sesuai? Ya kalau tanah dia Belawan 2, ya sebelah sana. Sini Belawan Bahari, ya ukur dong di sana. Hah? Kadang-kadang disitulah daripada penegak hukum juga nggak jeli. Setiap orang bikin laporan semua ditanggapi, tapi tidak betul-betul dilihat dari mana mereka dapat tanahnya. Kan sudah jauh berbeda. Kelurahan Belawan 2, ya kan, Kelurahan Belawan Bahari, jauh sekali. Nah, makanya kedatangan mereka sini, ya terpaksa, ya saya tolak karena nggak sesuai. Apa jawaban mereka tadi Pak, sewaktu perbincangan dari BPN? BPN juga dia bilang nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu ngapain datang ke sini? Kan gitu. Sementara tanah ini kan pemiliknya bukan hanya saya memperjuangkan ada lebih kurang 20 masyarakat di sini yang teraniaya, yang dia bilang mereka itu tanah mereka. Kan gitu. Jadi jangan semena-mena mereka. Yang jelasnya mereka tidak bisa membuktikan kepemilikan mereka, yang mana mereka menuduh kata ini tanah dia. Makanya mereka ditafsir. Seperti peraturan gubernur itu, Pak Haji. Mana? Yang yaitu
sesuai surat ya, surat SHM mereka ya, yang pada tahun 78 kan itu dinyatakan ini katanya belawan 2 kan itu. Nah, kemarin sempat saya sanggah kalau oke 78 ini belawan 2, kemarin kan transaksi antara Bambang Susilo dengan PT Multicon itu 2012. Kalau memang itu alamat tidak benar, kenapa tidak diperbaharui? Nah, dan dua halnya, nah, saya mendapatkan ya, itu surat, ya, itu Pergub, Peraturan Gubernur nomor, di sini ada Peraturan Gubernur nomor 140/407 8/K/1978. Sini sudah dinyatakan, ya kan, bahwasanya tanah saya ini memang sudah belawan bahari. Tahun berapa tuh Pak Haji? Tahun 78. Berarti dasar surat mereka sertifikat itu palsu. Palsu berarti. Nah, 78 dia beralamatkan bebas hambatan belawan 2, 78 sudah belawan bahari. Artinya mereka mau menyerobotkan Pak Haji ya? Artinya dia mau nyerobot. Memang mereka ini betul-betul mafia. Mafia tanah Pak Haji ya? Mafia tanah. Ini keturunan yang keberapa? Karena saya orang Belawan, tahu. Nah, yang jelas itu. Apa yang perlu disampaikan? Untuk pemerintah, terutama untuk presiden, ya, yaitu Menteri Agraria, ya, apalagi sekarang yang menggebu-gebu untuk memberantas masalah mafia tanah ini, ya tolonglah. Ya, sekarang di Belawan ini banyak yang teranyanya, mungkin ada yang lain-lain, mungkin kita belum tahu. Ini sangat-sangat ironis ini orangnya itu juga mafianya, hanya mungkin demikian. Jadi apa upaya kita Pak Haji? Apakah tetap bertahan menguasai fisik lahan sampai kapan gitu? Saya sudah mengupayakan payung hukum. Saya sudah ada membuat gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, ya, tertanggal 18 Desember. Itu dalam proses. Kemarin kita udah diadakan mediasi. Sementara itu, Adi Putra Sitorus SH dari LBH Universitas Harapan Medan sebagai kuasa hukum kasus perdata Haji Samsul Bahri menambahkan, yang jelas kami dari pihak Pak Samsul, saya sebagai kuasa dalam kasus perdata, mengharapkan kepada aparat hukum, ya, dalam hal ini kepolisian, kiranya dapat menunggu, ya, biarkan proses hukum bergelar, berproses, sampai nanti ada kekuatan hukum yang inkrah dari pengadilan. Yang jelas pada posisi ini pihak polisi dan penyidik belum dapat memastikan objek perkara. Dalam hal ini terjadi obscure libel, tidak jelasnya objek perkara. Maka kami berharap, ya, dan kami menyatakan sikap kami tegas bahwa kami menolak proses penyidikan sampai dengan adanya putusan pengadilan kasus perdata yang inkrah. Itu dari kami. Jadi seperti yang dikatakan Pak Samsul, ya, sekarang ini mungkin sedang relatif marak, ya, kasus-kasus di mana banyak orang yang tidak memiliki tanah tapi mengaku-mengaku sebagai pemilik tanah. Ya, berapa luas nih Pak yang kita klaim? 3022 meter punya saya pribadi. Nah, kalau masyarakat yang lain udah bantu mungkin saya bisa belum hitung. Itu untuk saya pribadi 3020 meter, tambahlah ada lebih kurang 19 orang lagi. Nah, saya nggak tahu itu berapa luasnya. Nah, yang jelasnya, ya, masyarakat ini berharaplah gimana supaya ini prosesnya lebih cepat, karena mereka ternyata memang salah. Proses pelaporan pidana yang diduga dilakukan atas nama klien kami ini ditunda, ya, dipospon dulu sampai dengan adanya putusan dari pengadilan negeri atau pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung yang mengadili kasus perdata Pak Samsul berkekuatan hukum tetap, inkrah. Karena jelas tadi kita dari keterangan awal, pihak penyidik juga tidak mampu memberikan kejelasan terhadap objek perkara. Artinya masih terjadi obscure libel, ya, objek yang tidak jelas, sehingga bagaimana mungkin kasus ini dapat dilanjutkan. Makanya harapan kami tunggu dulu proses perkara perdata yang sedang kita ajukan, kita tayangkan gugatan ke pengadilan sampai berkekuatan hukum tetap. Nanti kita buktikan di sana siapa sebenarnya pemilik tanah.